Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita dapat tentunya berharap supaya kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rahmat dan kurnia-Nya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan berita relawan capres ya, lagi-lagi dari relawan Anies Rashid Baswedan yang dimuat di Metro Newscom pada tanggal 19 Mei 2023 hari ini dengan judul Relawan Optimis Anies Menang Pilpres 2024 siapapun pendampingnya, maksudnya siapapun calon atau cawapresnya, calon wakil presidennya. Nah, kawan-kawan sekalian, sekaligus juga sebetulnya ini ingin menjawab informasi yang beredar atau berita-berita yang dirilis oleh berbagai lembaga survei yang terakhir ini, yang selalu menempatkan Anies Rashid Baswedan pada urutan ketiga. Kalau bukan Prabowo nomor 1, nomor 2-nya Ganjar, dan selalu nomor 3-nya Anies. Demikian juga hari ini misalnya LSI, kalau tidak salah, itu juga merilis berita bahwa Prabowo urutan nomor 1, kemudian yang kedua Ganjar, yang ketiga Anies, walaupun mereka mengatakan Ganjar cenderung menurun dukungannya. Nah, kemudian mereka membuat pemetaan misalnya di kalangan masyarakat kecil itu Ganjar lebih populer misalnya, kemudian menengah ke atas itu lebih banyak milih, yang menengah ke atas dan terdiri lebih banyak pilih Anies misalnya. Mereka melakukan seperti itu. Tetapi saudara sekalian, kita tidak khusus membahas soal itu, tetapi kita ingin menyampaikan pandangan dan harapannya, optimisme yang dianut, yang ada pada relawan Anies Rashid Baswedan, yang kelihatannya juga mereka melakukan konferensi pers ya, menanggapi secara tidak langsung tentang berbagai lembaga survei yang menempatkan Anies sebagai underdog, terdibawah, artinya tidak diperhitungkan dan dianggap tidak mendapat dukungan rakyat yang signifikan dibanding Prabowo maupun Ganjar. Nah, itu pula yang sebetulnya, saudara sekalian, sebelum kita membacakan ini, seperti kita ketahui kemarin itu Anies hadir dalam hari ulang tahun PKS ke-21 di Yogyakarta, dan beliau memberikan pandangan-pandangan atau semacam sambutan, dan salah satunya juga termasuk menanggapi soal ini dengan mengambil contoh. Ada dua hal yang penting. Yang pertama mengatakan kalau dia selalu ditempatkan sebagai underdog dalam dukungan rakyat di dalam berbagai survei, terutama survei-survei berbayar yang diduga berbayar, yang diorganisir oleh kelompok rejim maupun para cukong yang membayari mereka untuk melakukan survei itu, sehingga menempatkan Anies di urutan terbawah terus-menerus, dan dapat diduga bahwa itu adalah bagian kampanye dalam rangka untuk menggiring opini masyarakat. Entah benar atau tidak, banyak pihak di antaranya Profesor Refli Harun tidak yakin dan tidak percaya terhadap survei-survei mereka karena dianggap bahwa mereka tidak independen, dan dari sisi sumber keuangan, yang kedua juga secara metodologis, misalnya pengambilan sampel yang tidak jelas. Apalagi mereka telah menjadi, lembaga-lembaga survei itu telah menjadi pendukung capres-capres. Contoh yang kita sebutkan adalah, yang paling telanjang adalah Carta Politika dengan Yunarto Wijaya, yang jelas sekali mendukung penuh Ganjar Pranowo. Kemudian misalnya SMRC ya, Saiful Mujani, itu juga sudah bagian dari sana, dan beberapa waktu yang lalu kelihatannya sudah mulai mengerahkan tembakannya
mulai mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan capres Anies misalnya dengan Prabowo misalnya, dan menyanjung capres lain seperti Pak Ganjar, yang diantara survei mereka itu mengatakan Pak Ganjar memiliki dari sisi pelaksanaan agama, Ganjar melebihi Anies dan Prabowo, amalan agama maksudnya. Kemudian dari sisi kepintaran dan kebijakan ekonomi memihak rakyat, dianggap Ganjar lebih daripada Prabowo dan Anies. Itu salah satu hasil survei mereka katanya gitu. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa mereka ini adalah sudah bagian dari pendukung dan tim suksesnya Ganjar, sehingga bagaimana mungkin kita bisa percaya independensi dari hasil survei mereka. Oleh karena itu kemarin misalnya dalam pidato Anies Baswedan itu mengatakan bahwa kalau misalnya dia selalu ditempatkan nomor 3 dari survei-survei mereka, itu artinya kalah dalam pilpres yang akan datang. Kalau memang begitu, kenapa dia selalu diupayakan untuk dijegal, baik oleh rejim ataupun partai-partai yang tergabung dalam situ berupaya untuk mengajak, mempengaruhi misalnya kayak Demokrat maupun Nasdem supaya jangan mencalonkan Anies. Nah, sehingga atau misalnya berupaya berbagai macam cara, termasuk upaya hukum, mengkriminalisasi supaya Anies tidak boleh calon di pilpres yang akan datang. Jadi dikatakan bahwa kalau itu benar survei mereka, jangan-jangan pertama itu adalah bukan aspirasi rakyat, tetapi aspirasi dari lembaga survei itu sendiri, hasil yang mereka peroleh. Yang kedua, kalau memang dia nomor 3, kenapa dia selalu mau dijegal? Berarti hasil survei yang asli bukan yang mereka tampilkan itu. Mereka sembunyikan, dan yang mereka tampilkan hasil survei yang palsu dalam rangka untuk penggeringan. Sehingga upaya-upaya itu berupaya terus hingga hari ini bagaimana Anies tidak boleh capres di 2024 yang akan datang. Capresnya itu hanya Ganjar dan Prabowo. Dan selalu saja menyerang Anies dengan berbagai macam fitnah yang tebar di media sosial oleh para pendukung kelompok-kelompok ini. Kalau memang Anies itu adalah kalah, misalnya dia selalu urutan ketiga dan tidak populer, tidak elektabilitasnya rendah, mengapa dia selalu diganggu dari sisi penyebaran fitnah maupun kekuasaan untuk menjegal beliau? Itu yang disoal oleh misalnya oleh Anies, dipertanyakan oleh Anies kemarin dalam acara hari ulang tahun PKS itu. Yang kedua, pengalaman mereka ketika Pilkada DKI pada tahun 2017 yang lalu, termasuk juga para relawan, bahwa pada saat itu, dan memang kita tahu itu, kan kita juga ikuti secara intens tentang perkembangan survei-survei di hampir seluruh survei tidak ada yang menjagokan Anies, dan Anies selalu ditempatkan di urutan ketiga. Dan yang rata-rata survei itu menjagokan Ahok dan sebagai pemenangnya sampai di hari-hari terakhir. SMRC, Poltreking, apalagi Carta Politika, indikator politik Burhanuddin Mutari, semuanya mengatakan Ahok yang akan menang setelah mengalahkan Anies maupun ini. Kenyataannya ketika peristiwa pencoblosan, Anies menang telak mengalahkan Ahok, selisihnya 15-16%. Artinya apa? Lembaga survei ini tipu semua. Karena sekali lagi saya katakan, ada yang lain seperti polling yang melibatkan ratusan ribu, termasuk di Refli Harun channel itu, channelnya Refli Harun yang melakukan polling 143 ribu, Anies 68%. Ganjar dan Prabowo jauh di bawah. ILC 3 kali, bahkan yang terakhir melakukan survei polling yang di voternya lebih dari 60 ribu, hanya satu hari saja. Satu hari ketika pada saat itu tanggal 21 April
2023 ketika pada hari itu PDIP mengumumkan Ganjar sebagai capres mereka. Ketika itu juga ILC melalui Twitter melakukan polling yang diikuti sekitar 60.000 lebih voters, menempatkan Anies menang telak atas Ganjar 65% berbanding 35%. Artinya Ganjar kalah jauh. Berapa waktu berselang, CNBC melakukan polling lagi dengan voter sekitar partisipan sekitar 70.000 lebih, dan lagi-lagi dengan 3 kandidat, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Lagi-lagi Anies menang di hari akhir, menang telak dengan lebih dari 63% meninggalkan Ganjar dan Prabowo. Ganjar kalau tidak salah 20% dan Prabowo sekitar sisanya. Demikian juga media lain. Bahkan yang paling spektakuler itu yang channelnya Refli Harun Channel, di semua polling yang dia lakukan, termasuk yang berpartisipasi itu ada ratusan ribu dan 143.000, 112.000 dan sebagainya, semuanya kalah dan selalu Anies. Jadi ada dua hal yang sangat berkontras di situ. Nah, saudara sekalian, saudara sekalian, alasan itulah kemudian meyakinkan ya bahwa sehingga Anies menganjurkan kepada para relawannya, tidak usah hirau dengan survei-survei seperti itu, bekerja terus, karena mereka sudah berulang kali, bahkan memang ada beberapa survei yang relatif independen mengatakan Anies menang, Vox Populi ya, Vox Poll, kemudian ada juga AIPO, itu Anies menang, dimenangkan oleh Anies di survei itu. Itu seiring dengan polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan yang yang dimuat tentang para relawan ini, kita bacakan apa yang mereka sampaikan yang dikutip oleh Metro Newscom ini. Lembaga survei politik beberapa waktu lalu merilis angka elektabilitas bakal calon presiden yang menempatkan Anies di urutan ketiga. Namun relawan pendukung Anies Baswedan tetap optimis baca pres usungan koalisi perubahan dapat kursi RI 1. Jadi mereka tetap optimis karena memang mereka tidak percaya juga. Mereka juga mungkin sudah punya ini sendiri ya, punya survei secara internal sendiri yang mereka tidak perlu publikasikan. Nah, Sekber relawan Anies Baswedan, Laode Basir, bercermin pada Pilkada 2017 sebagaimana kita gambarkan tadi. Yang meskipun Anies selalu ditempatkan di nomor urut ketiga, tetapi dapat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dirinya pun tidak mengkhawatirkan hasil survei yang keluar baru-baru yang sekarang ini yang beredar ya, dari lembaga-lembaga yang sama yang melakukan survei itu juga pada Pilkada DKI 2017 yang semuanya mengatakan Ahok yang menang, Ahok Jarot yang menang. Ternyata sebaliknya. Nah, termasuk juga Litbang Kompas dan lain sebagainya. Anies tidak menyebut itu Litbang lembaga itu ya, tetapi kita tahu itu Litbang Kompas. Nah, sejak awal pilkada selalu nomor 3. Saya tidak punya kekhawatiran terhadap hasil survei. Survei merupakan pengetahuan dan sangat bervariatif, katanya. Selain itu, relawan Anies pun tidak memusingkan mengenai bakal calon wakil presiden yang akan berdua dengan Anies. Gabungan relawan Anies Baswedan mengatakan akan maksimal mendukung Anies dengan siapapun cawapres yang akan mendampinginya. Artinya mereka punya pengetahuan tentang dukungan rakyat di bawah terhadap Anies. Jadi siapapun dilekatkan sebagai cawapresnya mungkin tidak akan menggoyahkan pilihan rakyat yang sekarang ini trennya ke Anies. Mungkin dalam pengetahuan mereka seperti itu ya. Nah, kami sikapnya tegak lurus pada keputusan Anies. Kami tidak punya preferensi tentang capres. Jadi mereka tidak cabe-cabe untuk mendorong Anies supaya misalnya capresnya ini, capresnya ini. Mereka tidak ikut campur. Mereka hanya bekerja untuk Anies itu ya. Demikian dikatakan oleh Ketua Forkom Anies Baswedan, Titik Ujiati dalam konferensi pers Jumat 19 Mei 2023.
Para relawan pun tidak memiliki pilihan akan cawapres. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu. Hal ini dikarenakan Anies Baswedan memiliki otoritas penuh dalam menentukan cawapres dibanding capres usungan lainnya, katanya. Semua keputusan Anies siapa wapres atau cawapres yang paling cocok, pungkasnya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan bersifat informatif. Semoga juga terhibur. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.